Oke, selamat siang. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai ujian yang lab econometric. Dari nomor 1 diberikan sebuah tabel yang berisikan data-data mengenai employment rate dan hourly compensation di manufacturing dari tahun 1980 dan sampai 1999 di 3 negara, yaitu United States, Kanada, dan United Kingdom. Nah, kita juga diberikan sebuah model yang seperti ini. Seperti ini. Dan kita bakal diberikan 4 pertanyaan, yaitu pertama, estimate the model given in this one for each country. Jadi kita suruh cari satu-satu. Estimate the fixed effects model, estimate the error component models, and which is a better model, FEM or HM. Justify your answer. Oke, jadi jawab yang A dulu. Pertama-tama saya pisahkan dulu datanya secara manual di Excel. United States, Kanada, dan United Kingdom seperti ini. Yang pertama US, Kanada, lalu UK. Nah, kita suruh cari tiap model lah. Gimana caranya? Kita pakai model LM. Jadi kita tulis datanya apa yang ditekan. Kalau yang US, STUS kan dia menyimpan data ini. Terus kita pakai variabelnya. Yang variabel Y itu compensation dan X itu unemployment-nya. Nah, kita dapat. Oke. Nah, dari sini di US bisa kita lihat bahwa modelnya adalah ini 152,467. Ini interceptnya kurang 9,609 dikali unemployment. Oke, ini sebagai slope-nya. Nah, kita selain ini modelnya udah kita bisa lihat juga dari multiple error square-nya dan p-value-nya. Nah, dari error square dan p-value kita bisa mengetahui bahwa jika error square kurang dari 0,7, maka variabel yang kita pakai itu belum cukup untuk menjelaskan model secara baik. Nah, p-value juga lebih kecil dari 0,005, maka bisa dibilang unemployment berpengaruh signifikan terhadap compensation. Kita masuk lagi. Nah, sekarang ke Kanada. Kanada sama UK saya jadikan satu terlebih dahulu. Nah, sini pembahasannya. Caranya sama aja. UK seperti ini. Intercept sekian, ya, slope-nya sekian. R-square lebih kecil dan tapi di sini bedanya ada p-value lebih besar. Ketika p-value lebih besar daripada 0,005, maka bisa dibilang unemployment tidak berpengaruh signifikan terhadap compensation. R-square juga sama, lebih kecil. Oke, jadi ini lewatkan saja. Nah, ini untuk yang di UK tadi kan interceptnya sekian, ininya slope-nya sekian, tinggal dimasukkan saja. Ini masih di bawah, jadi untuk yang UK ini belum cukup untuk menjelaskan model secara baik, tapi dia unemployment itu berpengaruh signifikan terhadap compensation. Oke, kita sekarang ke pertanyaan B. Di pertanyaan B ditanyakan estimate the fixed effects model. Untuk mencari estimate fixed effect model kita memakai rumus seperti ini, one way individual effect within model. Nah, udah dapet. Oke. Jadi saya bahas ini dulu. Sama aja, Y-nya compensation, X-nya unemployment, tapi bedanya adalah kita pakai indeks. Indeksnya itu C country dan OBS. Oke. Oh iya, di sini filenya tadi kan sebelumnya di A itu kita pisahin satu-satu. Tapi kalau untuk yang B ini kita khususkan untuk dijadiin satu baris semuanya. Jadi totalnya ada sekitar 2 kolom atau 3 kolom. Oke, ini saya nggak bisa tunjukkan. Jadi ini datanya ada 1, 2, 3 nih. Misalkan untuk yang seperti ini kan, kalau di tadi di mana? Nih, di atas. Nah, seperti ini. Ada 3 kolom. 3 ya. Nah, tapi kalau di sini kita cuma ada dua kolom ini. Jadi compensation hour kita kebawain semua, unemployment kita kebawain semua. Di sini kita ada tadi ada country-nya. United States duluan, terus lanjut ke Kanada, lanjut ke United Kingdom, seperti itu. Nah, jadi kalau yang B itu kita masih jadiin satu dulu secara urutan, lalu kita pakai seperti ini, modelnya within. Oke. Terus kita summary, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk modelnya dapat seperti ini. Dia nggak ada interceptnya. Jadi kita langsung aja minus 6,7308 terus fixed effect ini kayak errornya nantinya. Nah,
Kita juga dapat dari p value nya lebih kecil dari 0,05, maka bisa dibilang unemployment itu berpengaruh signifikan terhadap compensation. Untuk R square nya dia lebih kecil, maka belum cukup untuk menjelaskan model secara baik. Kita lanjut ke C. C itu ditanyakan mengenai error component model. Mana tadi C ya? Bentar. Nah, error component model ini kita pakai sama aja pakai APLM juga. Tapi kita di sini datanya juga sama seperti yang 2B, data mix. Ini urutannya juga masih sama. Tapi di sini kita pakai random model ya, bukan model within. Nah, nanti dapat di sini kita dapat intercept dan slope-nya sekian. Nah, p-value kita dapat lebih kecil, bisa dibilang unemployment berpengaruh signifikan terhadap compensation. Untuk R square nya dia juga masih lebih kecil dari 0,7, maka belum cukup untuk menjelaskan model secara baik. Nah, untuk yang D itu ditanya kita lebih bagus pakai ECM atau FEM. Nah, saya akan membuat H0 itu untuk ECM dan H1 itu untuk FEM. Kita bakal tolak H0 jika p value itu lebih kecil dari 0,05. Maka kita dapat seperti ini. ECM mod mix B dan FEM itu mod mix C. Oke. Ini mod mix itu yang ini. Tadi yang jawaban sebelumnya, jawaban B dan C. Nah, kita dapatin dari Hausman testnya itu p value nya adalah 0,6, berarti lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0. Jadi ECM itu lebih baik daripada FEM. Nomor 2 kita lanjut. Diberikan tentang course, interest rate, dan inflation. Ada 2X dan 1Y. Ini tahunnya. Construct the following model with parameter which be resulted using R. Oke, jadi kita buat modelnya. Yang pertama kita buat yang A dulu, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita masukkan datanya. Nah, ini codingannya. Jadikan satu terlebih dahulu, inflation, course plus US. Kita mulai pengaruh course dan course dan interest rate terhadap inflation. Nah, kita dapat modelnya seperti ini. Interceptnya sekian, slope-nya banyak. Oke, course untuk slope course T, course 1, course 2, IRT, IR1, IR2. Modelnya dapat segini. Nah, kita lanjut. Untuk yang pertanyaan B, B ini kita bisa pakai X1, bisa pakai X2, bebas mau pilih. Kalau saya coba dua-duanya. Nah, tapi di sini saya mencari teori yang mengenai hubungan antara inflasi dengan interest rate dan inflasi dengan kurs. Oke, jadi penyebab inflasi menjadi tinggi salah satunya adalah meningginya nilai tukar kurs US yang sebagian besar pasar internasional menggunakannya untuk perdagangan, sehingga jika kurs naik maka inflasi juga naik. Itu salah satunya. Inflasi juga dipengaruhi oleh interest rate, di mana jika interest rate yang ditetapkan oleh Bank BI rendah, maka orang akan lebih banyak untuk meminjam uang, sehingga uang yang beredar lebih banyak, demandnya makin tinggi, sehingga inflasi rate akan naik. Jadi kalau demandnya tinggi, inflasi juga bakal tinggi. Bakal naik, sorry. Sebaliknya jika interest rate-nya naik, maka inflasinya akan turun. Kenapa bisa turun? Karena akan ada lebih sedikit orang yang mengajukan untuk meminjam uang, atau bisa kita bilang uang yang beredar atau demandnya itu bakal lebih rendah nantinya. Karena orang itu lebih impulsif, apalagi orang Indonesia. Jika bunga pinjaman rendah, pasti mereka bakal lebih milih meminjam terlebih dahulu daripada bayar pakai uang mereka sendiri atau kredit segala macam seperti itu. Nah, makanya hubungannya seperti itu secara teori. Ini ekonomi makro. Lalu kita lihat sekarang dari modelnya. Oke, untuk dari modelnya sendiri ini ada seperti ini. X nya course, Y nya inflation, satunya lagi ini X nya interest rate dan Y nya inflation. Didapati modelnya. Oke, untuk yang course dulu, modelnya seperti ini. Nah,
R square nya, kita lihat dari R square nya 0,59, dia itu di bawah 0,7. Karena dia di bawah 0,7, ini 0,59 ya, maka belum cukup menjelaskan modal secara baik. Nah, P value juga lebih kecil dari 0,05, sehingga kita bisa bilang kurs itu berpengaruh signifikan terhadap inflation. Sekarang kita lihat yang untuk bagian interest rate di sini. Oke, ini untuk modelnya udah ya. Kita lanjut ke bagian multiple R square dan P value nya. Multiple R square nya 0,6387 dan P value nya 0,015. Tadi kita bilang community asalkan multiple R square di bawah 0,7, maka kita bisa bilang dia itu belum menjelaskan model secara baik. P value dimana di bawah 0,05, kita bisa bilang interest juga berpengaruh signifikan terhadap inflation. Dan dari sini jika saya bandingkan, saya lebih memilih untuk memasukkan yang interest. Kenapa interest? Karena R square interest itu lebih mendekati ke 7 dan lebih besar daripada si course. Jadi bisa dibilang bahwa interest itu lebih bisa menjelaskan modal dengan baik dan hubungan antara interest dan si inflationnya. Seperti itu. Terus menurut saya alasan lainnya adalah pengaruh kurs juga, apalagi uang US itu kurang terlalu berpengaruh jika naik atau turunnya harga US itu tidak signifikan atau tidak banyak-banyak banget. Karena sekarang di Indonesia itu kebanyakan kita lagi kebanyakan pasar bahan dasar itu diambil dari Cina, dan dengan Cina itu kita jarang sekali bayar dengan US tapi pakai duit Cinanya. Jadi seperti itu alasannya dari saya sendiri. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Kita ada model lagi, sama aja datanya kayak yang di atas sebelumnya, tapi kita di sini kita bisa bilang bahwa si kursnya ini sebagai exogenous. Terus R1 ini menandakan bahwa dia itu interest rate, dan YT ini RT ya, bukan R1, RT, dan YT itu adalah inflation. Jadi gimana caranya sama aja, pakai data yang sebelumnya kita tinggal pisahkan terlebih dahulu. Interest rate itu kita dari nomor 3 interest rate terhadap cost plus inflation. Oke, ini kalau inflation ini terhadap ini, dan sistemnya kita bagi dua, alias untuk interest rate dan inflation. Nah, nanti ini sistemnya untuk gimana, ini untuk perhitungannya di akhir-akhir ya, untuk di SLS dan OLS nya. Nah, lalu kita beri label ini nggak terlalu itu sih, dia cuma kasih sekedar informasi aja. Tadi kan dibilang bahwa exogenousnya itu adalah si course nya, jadi kita bilang di sini exogenousnya itu kurs nomor 3 itu. Nah, sistem fit kita pakai sis yang ini. Oke, dengan si datanya si nomor 3. Nah, kita udah dapat segini. Ini belum, ini buat nanti. Lalu fit 2 ini untuk yang SLS. Kalau fit yang awal ini untuk OLS. Kita bilang ini 2 SLS. Ini kita pakai exogenous, terus datanya nomor 3. Sama, yang 3 juga kita pakai exogenous, tapi ini 3 SLS. Oke, perbedaannya di situ. Nah, di situ kita cari. Pertama kita cari yang interest rate terlebih dahulu. Untuk yang OLS, oke, fit OLS. Di sini interest summary, kita pakai summary fit equation 1. Tadi kita di sistem di atas kita udah bilang bahwa equation EQ1 ini merupakan si ini, yang pakai yang ini dia, interest rate, course, dan inflation. Nah, pokoknya kalau semua yang mengenai interest kita pakai yang 1, kalau inflation kita pakai yang 2. Kita summary kita dapat modelnya sekitar sekian. Interpretasi ini agak jika course dari ini MT course ini dan YT MT yang ini, YT yang ini adalah 0, maka nilai dari interest rate nya itu adalah 15,71. Tetapi rate akan turun sebesar sekian 0,0087 poin jika nilai MT nya ini bertambah 1 satuan dan inflasinya itu atau YT itu adalah 0.
Sama juga interest rate akan naik sebesar 0,263 jika bertambah satu satuan dan si MT-nya ini adalah 0. Ini untuk yang OLS. Sekarang kita lihat yang dua SLS. Sama aja karena tadi di atas udah disiapkan segala macam itunya, kita tinggal summary aja di sini. Dapatkan begini. Interpretasinya juga sama aja kayak sebelumnya. Oke, jadi ini saya pas saja karena ini sama semua kurang lebih caranya. Nah, di sini dapat hasilnya sekian. Oke, kesimpulan di sini. Kesimpulannya sama seperti yang di atas sih. Saya memakai kali ini cuma multiple R square. Nah, tapi di sini bedanya adalah untuk 3 SLS dia ini ada yang NA. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Kita cuma bisa bandingin ini untuk yang si 2 dan si 1 ini. Nah, saya bilang lebih baik interest summary karena nilai R lebih besar dari 0,75 tadi ya. Berarti variabel sudah dapat menjelaskan model secara baik. Coba kita lihat di sini. Interest summary 2 mana multiple S square itu minus. Udah pasti nggak baik dong. Nah, sedangkan kalau di sini dia ini yang OLS ini dia 0,79. Berarti dia lebih baik daripada si dari si interest summary 2 ini. Begitu jawabannya. Jadi kita lebih prefer yang si 1 paling awal. Nah, sekarang ini kalau yang inflasi ini kita pakai yang 2. Ini udah dibilang di atas pakai yang 2. Caranya juga kurang lebih sama. Oh ya, tadi lupa dibilang ini fit ini. Kalau yang untuk yang OLS kita pakai fit doang, untuk yang 2 LS kita pakai fit 2, untuk yang 3 SLS kita pakai fit 3. Perbedaannya di situ. Juga sama aja, kita dapat interceptnya berapa, masukin aja ke sini. Ini tinggal ganti 2. Terus jelaskan seperti ini interpretasinya. 2 ini sama aja caranya, 3 seperti ini. Nah, kita lihat sekarang di multiple R-nya. Multiple R square. Kita bandingkan. Untuk 3 SLS 0,3528, 2 ini 0,3528, sama juga 1 0,72. Nah, karena satu yang paling tinggi daripada 2 ini, maka saya memilih yang OLS. Oke. Jadi model yang baik adalah model yang menggunakan metode OLS, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian jawaban saya. Terima kasih.